Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bagaimana kita pikir mengeluarkan jemaah dan juga bagaimana cara untuk menghandle jemaah. Apabila ada pertanyaan orang lama bagaimana membentuk jemaah 3 hari di muhala sendiri. Kalau kita tanya kargozari mengenai perkara tersebut, jarang sekali dan lemah sekali. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini banyak yang tidak taat, tetapi semua manusia mau mati. Maka perkara ini lagi-lagi harus kita suarakan. Karena hari ini dunia telah mencengkram kita, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak. Ini berat bagi kita. Untuk hadir di malam markas saja ini terasa berat. Begitulah rongrongan dunia. Hari-hari telah membuat kita lalai daripada tugas-tugas dan kerja-kerja agama. Walaupun kita sudah 3 hari, sudah 40 hari, tetapi bayangan wajah istri, bayangan wajah anak masih saja ada, masih saja nempel di mata kita. Supaya sudah terbiasa kita tinggalkan dunia ini, maka kita harus belajar lagi dan lagi supaya terbiasa kita tinggalkan perkara-perkara dunia ini. Kita ini masih jauh daripada amalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kita sudah sholat, tetap masih ingat anak dan istri, pekerjaan, dan sebagainya. Kalau ada yang sholatnya benar, ini sudah hebat sekali di zaman kita ini. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah biasa katanya menghadapi mati. Padahal kata-kata ini, hari ini, kenyataannya setiap orang berat untuk menghadapi kematian. Ada seorang waliullah menyatakan, saya sudah menanti lama malaikat maut. Kenapa katanya baru sekarang datang? Ketika saat-saat kematian datang menimpa dirinya, maka waliullah itu mengatakan, wahai malaikat maut, saya sudah menanti lama. Kenapa? Kenapa baru sekarang datang? Nah, inilah maksudnya kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud naskil dan naskil lagi ini supaya kita sudah terbiasa menghadapi kematian. Assalamualaikum, Bos. Daman? Alhamdulillah. Oh, di mana elingnya? Boleh gitu. Oh, iya, ekor iya. Kulilingannya. Keringan eta we mencerahkeun eta. Di kampungnya. Mohon. Hari ini kita terbiasa naskil dan orang juga sudah terbiasa ditaskil keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa jemaah tidak terbentuk? Kenapa untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbentuk?
Karena orang lama tidak menentukan minggu keberapa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang lama tidak menentukan minggu keberapa membentuk jemaah, mengeluarkan orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak terbentuk, tidak mau keluar di jalan Allah? Sebenarnya masalahnya sedikit, hanya 2 atau 3 masalah saja. Tapi karena sudah terbiasa tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan pentingnya keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jemaah tidak terbentuk. Ketika datang takazuz dunia, maka ditunda keluar kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mesti mempersiapkan 27 hari. Kita ini kalau membentuk jemaah sering dadakan. Jemaahnya kagetan. Bahkan alat-alat untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak kita siapkan. Jadi bagi orang yang ingin bawa jamaah, maka setiap orang ini harus menyiapkan di rumah masing-masing 1 set khidmat, 1 set alat khidmat, dan buku taklim. Ini senjata karkun. Jadi 1 set alat khidmat ini kita siapkan di rumah masing-masing. Kita siapkan di rumah masing-masing, bukan di markas. Kalau sahabat dulu pakai pedang, perisai. Nah, kita menyiapkan 1 set alat khidmat dan buku taklim. Pemilik kedai mau keluar, nitip 50.000. Maka kalau tidak di follow up, maka tidak akan jadi dia keluar. Tidak jadi. Sering nanti masalah datang. Waktu beberapa hari lagi untuk keluar. Sebelum waktu keluar, maka kita datang untuk buat usuli kepada dia. Maka kita perlu meluangkan waktu 2,5 jam untuk buat kerja terhadap mereka, untuk mengeluarkan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakitnya adalah orang lama tidak memberikan waktu 2,5 jam di muhalah secara istiqomah. Kita datang buat 2,5 jam. Kemudian dia memberikan alasan dia sebagai orang yang sibuk dan dia memang tokoh yang disegani. Maka kita bisa katakan kepada dia, coba kamu siapkan juga teman kamu. Kamu kan disegani di sini. Maka dengan demikian dia ada kekuatan nanti untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada fikir, ada risau juga. Dia menyiapkan orang lain. Dan malam kita doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia, sebutkan namanya satu persatu dengan tangisan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bantu urusan-urusan muasyaratnya. Kalau kita tidak bantu, maka berat naskil mereka. Apalagi kalau kita tidak kenal orang-orang di Makomi, maka berat kita untuk naskil mereka. Nabi SAW selalu bantu sahabat, sehingga terjadi keakraban dengan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Jadi orang yang jarang bergaul, maka hatinya ini akan keras. Orang yang jarang berkomunikasi dengan orang lain, maka hatinya akan keras. Maka 2 usaha yang harus kita buat. Usaha terhadap teman-teman kita sendiri, dan juga yang kedua usaha terhadap orang kampung yang kita datangi. Teman-teman kita sendiri bagaimana? Kita ajarkan dakwah supaya jadi dai. Teman-teman kita sendiri baik yang baru keluar ataupun yang belum keluar, nah kita ajarkan dakwah supaya jadi dai. Jadi kita menyampaikan program 24 jam kepada mereka. Kita ajarkan
pada orang-orang baru. Kalau tidak diajarkan, maka bisa jadi mad'u, bukan jadi dai. Jadi hanya keluar di jalan Allah, hanya mendapatkan keberkahan-keberkahannya, hanya membaca Al-Quran saja atau muzakarah adab saja, tapi dia tidak ada fikir dan ada kerisauan dalam dirinya bagaimana orang lain supaya baca Al-Quran, bagaimana supaya orang lain zikir, bagaimana supaya orang lain sholat. Nah, dia hanya jadi mad'u, tidak jadi dai. Kemudian juga apa yang dibicarakan pada waktu 5 jaulah, maka kita ajarkan kepada orang-orang baru. Jadi orang yang baru ini ada perasaan takut, apa yang mesti dibuat, karena tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Maka kita ajarkan tertib-tertib jaulah khususi. Jadi jaulah khususi ini bukan menjelaskan akhirat, tapi jaulah khususi ini adalah kita minta pendapat bagaimana menghidupkan amalan masjid di tempat tersebut. Jadi kalau kita buat khususi, maka kita tanya dalil siapa dia, sehingga kita bisa mengatur pembicaraan. Misalnya dulu dia pernah huruj, jadi kalau tahu yang didatangi itu siapa, maka akan mudah kapan waktu kosongnya. Jadi jangan sembarangan datang, apalagi kalau dia orang lama atau ulama. Kalau dipersilakan masuk, ya kita masuk. Jangan dulu bicara agama, tapi tanya-tanya dulu, tanya anaknya, tanya pekerjaannya, sehingga membuka daripada keakraban.